Salam bae par ina ama basudara semua. Mari katong mulai kebaktian parampuan klasis Kota Ambon Badonci, puji Tuhan. Ada huwele bersaut-sautan, rame pas kali di ewang-ewang. Katong datang parsomba Tuhan, pencipta katong laki-laki dem parampuang. Tifa babunyi kumpul saudara, bajalang datang deng pasapua. Katong ajak ina ama basudara, mai katong badonci puji hua. Mari basudara semua katong berdiri, dan badonci nyanyian jemaat GPM nomor 10 anam, Mayo ite somba upu Yesus. Sembah upu Yesus rame-rame. Mayo ite sembah upu Yesus rame-rame. Inama basudara semua, mari katong menghadap Tuhan. Katong pun tolongan di kebaktian ni, cuma Allah yang subiking langit dan bumi. Antua taruh segala ciptaan di dunia ni dengan pono kasih. Akas jadi laki-laki dan parampuang tu sama di antua pung mata. Antua kasih Yesus Kristus, pasca selamat katong pung hidup. Ada yang Roh Kudus pung kuasa, kas kuat katong parbadiri badonci jadi saksi yang hidup par huele anto pumbae di dunia ni par semua orang. Allah pung damai turun par katong semua di kabaktian oras ini. Elo. Buah duku, buah manggis, akang pung manis seng dua lai. Katong bakumpul akang lia manis, badonci, jang tunggu lama lai. Islam
sumba tete manis. Ina ama basudara semua, kalau bangun pagi lah buka mata nganga matahari, sio angka hati lah bilang terima kasih. Tagal tete manis pung sayang seng barenti, sama deng oras ini. Katong baku dapa, deng bersuka hati, bersama-sama menyanyi puji tete manis. Katong badonci, kas tau antua pung baik, baik par katong, baik par wadah pelayanan perempuan gereja Protestan Maluku, yang par tanggal 5 Mei tahun nih, seumur 58 tahun.
sabda dan syukur. Oh hale 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 haleluya, kami sungguh-sungguh bahagia, bersukaria di sore puji sabda dan syukur. Bersukaria di sore puji sabda dan syukur.
Basudarae, mari katong dudu tado inga hati lah mengaku salah. Sing semua hal dalam hidup ni, katong bisa tawakang deng baik-baik. Sama deng oras dunia ni akan jadi. Adam deng Hawa dapat larang parsem boleh sonto buah darpoong di tengah taman Eden Tukio. Akan sama deng katong oras nilai. Katong berital mau tahu lah bedar harus. Katong pasarohu parmusti bikin segala hal yang katong ingin. Mar semua tu justru bikin katong jatuh dalam dosa. Laste, katong uru dada, kaning takoro, pikiran takaruang, cobaang tarsadiki. Mari katong batado diri, lah buka hati par ingat segala hal yang katong subiking dalam hidup ni. Mangkali ada yang katong surancang terbaik par orang lain ka, subiking orang pun nama busu tagal katong pun tutur cerita sini sana ka. Labe par labelai, katong suka kerasang dalam rumah tangga, dengtar mister perjaga hidup damai yang Tuhan sukasi. Laste, katong hidup jauh dari Tuhan, jauh dari apa yang antua mau par katong. Sebagai orang laki-laki, masih banyak yang jarang iko kabaktian. Sempung waktu, ada kerja, sibuk, dengan banyak alasan lain. Bikin kabaktian laki-laki sasaja kurang orang. Katong jauh dari Tuhan. Tunjukkanlah kebesaran-Mu, hidup yang tak pasti membuat diriku tiada berarti. Basudarae, kalau mau ingat kio, Tuhan di paling baik per katong. Meski katong ada pung salah paling banyak per antua lai. Antua ada di segala saat. Antua ada deng sapa-sa. Biar sang minta lai, marantua tetap kasih berkat. Balong par bilang lai, antua su tahu apa yang katong perlu. Latagal itu, par segala dosa yang katong su biking, mari ingat akang. La angka hati minta Tuhan kas ampong katong, supaya antua pun berkat
sing bapindah dari katumpung hidup sabang hari. Surya hidupku selalu hangatkan jiwaku, selalu damaikan hatiku. Tuhanku, Kaulah surya hidupku, dalam suka maupun duka, aku merindukanmu. Berkat-Mu melimpah, walaupun tak bintang, bertaburan cinta melebihi bintang permata. Tuhanku, Kaulah surya dalam tiap pengharapan, ku patrikan nama-Mu. Basudara yang Tuhan sayang, Tuhan pun hati paling baik. Tagal itu katong bersuka ji antua yang sukas ampong katong.
semua belenggu umatnya, dihapuskan semua dosa. Bagi orang percaya karena kasih-Nya, bagi orang percaya karena kasih-Nya. Selalu ada dalam hatiku, kasih-Mu Yesus, selalu ada dalam hidupku. Bila ku damai di hati, selalu ada karena cinta-Mu. Bila ku berjalan dalam kegelapan, tiada rasa takut karena Kau dekat. Bila ku dihadang setiap godaan, sayap kasih-Mu melindungi. Damai di hati, selalu ada karena cinta-Mu. Basudara ingatan, katong musti hidup iko Tuhan pumau. Potong nangka ada gata batali amat labanya. Jam paksa tahu lator langka, menyasal datang sing pake tanya. Bapa orang beriman, percaya hua deng hati yang besar. Kalau percaya pono deng iman, antua hentar sing mungkin kasasar.
Jang balaga, jang ale coba-coba balaga. Tagal di hidup nih, sing ada yang lebih dar lain. Semua pemberkat susah marata. Dapat bagi iko ukuran. Antua takser sing mungkin kurang. Mau apa lebih dalam dunia, kalau bukan hidup, parpuji Tuhan. Yang balaga dalam hidup ini, ale yang balaga dalam hidup ini, dalam dunia ini bahagia, bisa Tuhan yang hidup, taruh percaya dan iman, serta pengharapan. Nanti Tuhan Yesus kasih hidup yang abadi, yang kekal dalam rumah Bapa katong sana. Nyanyi puji katong pun Tuhan yang hidup, taruh percaya dan iman, serta pengharapan. Nanti Tuhan Yesus kasih hidup yang abadi, yang kekal Dari Bapa katong sana. Cuci foto lah taruh di bingkai, gantong akang jang pele deng kaeng. Barenti culas barenti tingkai, tagal katong musti laeng, tolong laeng. Berluka
Inama basudara semua, ingat tanpa sekali, biar mau bilang apa lai, biar mau bilang sapa lai. Seng ada orang sama jua, tete manis sajai. Biar mau bilang apa lai, biar mau bilang sapa lai. Antua pung sayang parkatong sio sungguh manis langgar gula lai. Mari semua berdiri dengan katong badonci nyanyian jemaat GPM nomor 157, Sabiji Areng-Areng. Sabiji areng-areng yang ikut Tuhan Yesus di mana-mana di dalam dunia, di mana-mana di atas bumi, di dalam hidup ini hanya satu sabiji areng-areng yang beta ikut. Beta suka Tuhan Yesus, Beta puja Tuhan Yesus, beta cinta Tuhan Yesus, serta setia pada firman-Nya. Beta suka Tuhan Yesus, beta puja Tuhan Yesus, beta cinta Tuhan Yesus, serta setia pada firman-Nya. Basudara, sekarang ketemu semua mau dengar Tuhan pun ajaran. Akan tak baca dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Tapi sebelum katong dengar Tuhan pun ajaran, mari katong sombayang. Katong badonci lagu Bapa di Sorga. Bapa di surga, Kau mau dengar Bapa pun ajaran, kau minta Roh Kudus tuntun katong pun hati, supaya katong mengerti, lalu bikin apa yang Bapa mau di dalam hidup katong saban hari. Lukas 10 bagi yang 38 sampai 42. Yesus kasih tahu Marta soal apa yang paling penting. Waktu Yesus dan antua pemurid-murid ada berjalan ke kota Yerusalem, dong sampai di kampung satu. Di kampung tu ada perempuan satu nama Marta. Dia undang Yesus pika dia pung rumah. Marta ada pung saudara perempuan satu. Dia nama Maria. Waktu Yesus ada di dompung rumah, Maria duduk dekat Yesus pung kaki, lah dengar antua pung ajaran. Marta sibuk pas kali urus tamu-tamu. Jadi dia pipar Yesus lah bersungut, kata, Tuhane,
Masa Tuhan seng pastiu kalau Maria tinggal dudusa, lah beta kerja sendiri kah? Tolong bilang dia bantu beta sadiki kah? Mari Yesus bilang, Martae, ale bikin susah diri dengan banyak halawang. Mari yang paling penting tuh cuma satu, dengar beta po ajaran. Itu tuh hal yang paling baik yang Maria supili. Jadi beta semau larang dia parbiking akang. Sampai di sini Tuhan pun perintah. Ina ama saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, badonci di saat ini adalah sebuah ungkapan syukur perempuan gereja di Klasis Kota Ambon dalam mensyukuri hari ulang tahun perempuan GPM yang ke-58. Dan kita lakukan di saat ini dalam bentuk ungkapan syukur atau badonci, baik laki-laki maupun perempuan. Inama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perayaan hari ulang tahun perempuan GPM yang telah dan sementara kita syukuri di saat ini, kita tidak melihatnya sebatas sebuah perayaan organisasi saja atau semacam wujud kita mengenang tentang sejarah pelayanan perempuan gereja. Tetapi lebih daripada itu, perayaan ini menjadi momentum refleksi untuk melihat kembali panggilan dan peran perempuan di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Dan juga peran perempuan dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, yang semakin hari semakin kompleks. Beban peran yang berlapis membuat perempuan sering dituntut untuk harus berhasil dalam berbagai bidang sekaligus. Menjadi ibu yang baik di dalam keluarga, sekaligus istri yang setia. Mungkin juga menjadi pekerja yang profesional, termasuk menjadi pelayan gereja yang aktif. Sekaligus di lingkungan masyarakat kita menjadi produktif dalam tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Kondisi yang demikian terkadang membuat tidak sedikit perempuan di gereja ini mengalami kelelahan secara fisik, mengalami kelelahan secara mental, emosional, karena harus memenuhi tuntutan-tuntutan yang banyak tadi, beban-beban peran yang berlapis-lapis tadi. Termasuk juga di tantangan era digital. Kemajuan teknologi di saat ini membuka banyak peluang, tetapi juga tanpa kita sadar, selain peluang ada tekanan-tekanan baru yang terus dirasakan. Media sosial sering menjadi ruang pembanding yang tidak sehat. Dan banyak perempuan merasa harus tampil lebih baik, terus lebih baik, lebih sempurna, lebih berhasil, lebih cantik, lebih kuat. Dan akibat dari tuntutan-tuntutan seperti itu, terkadang kita mulai merasa kurang rasa percaya diri. Bahkan termasuk juga pada mengalami krisis identitas kita. Di bagian yang lain kita juga berhadapan dengan kekerasan dan ketidakadilan gender. Di berbagai tempat masih ditemukan perlakuan-perlakuan
yang diskriminasi terhadap kaum perempuan. Ada angka-angka kekerasan yang bisa kita hitung dalam setiap keluarga rumah tangga, ada pelecehan. Juga kita dapat informasi juga terkait dengan perdagangan manusia dan berbagai bentuk ketidakadilan yang merendahkan martabat perempuan, yang adalah gambar dari Allah sendiri. Dan mungkin saja kaum perempuan yang hadir dalam Badonci di saat ini, tanpa terasa kita mungkin menyimpan kepahitan dalam batin kita. Masa lalu, masa kini, pun beban-beban masa depan yang menjadi sebuah ketakutan dan kekhawatiran yang terus terbenam dalam benak dan batin kita. Mungkin saja ada persoalan ketidakadilan yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Juga persoalan degradasi, menurunnya nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai etik moral. Salah satu tantangan lainnya yakni krisis rasa peduli kita dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga kepedulian kita terhadap lingkungan hidup menjadi bagian yang penting di tengah-tengah perubahan cuaca yang ekstrim ini. Dikala sifat individualisme semakin kuat dan banyak orang sibuk dengan urusan sendiri, sehingga kepedulian terhadap sesama, keluarga, jemaat, lingkungan hidup mulai berkurang. Partisipasi perempuan gereja dalam tugas-tugas kesaksian dan pelayanan juga Bapak Ibu, bisa ya bisa tidak, ada kendala. Di tengah-tengah berbagai kondisi yang kita anggap sebagai tantangan, pergumulan yang sementara kita masuki bersama, firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, menghadirkan teladan seorang perempuan bernama Maria yang menunjukkan bagaimana menjadi perempuan yang arif mendengar, cerdas, dan berdaya di hadapan Allah, sesuai tema hari ulang tahun perempuan GPM yang ke-58 di tahun ini. Perikop ini menceritakan Yesus yang singgah di rumah Marta dan Maria. Marta menyambut Yesus dengan penuh keramah tamahan, dan ia sibuk melayani dan mempersiapkan segala kebutuhan tamunya. Sementara Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Melihat Maria tidak membantu pekerjaan rumah, membantu Marta, Marta merasa kesal, lalu dia berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, kalau balasan seperti ini disampaikan, kita yakin Bapak Ibu segera skrobi tamu itu keluar dari Bapak Ibu punya rumah. Karena rasa penghargaan kita kepada orang yang datang atau tamu, biasanya itu kita ukur dari pelayanan
yang kita lakukan, kepuasan, kebutuhan tamu itu bisa terpenuhi. Paling tidak di atas meja lengkap dengan surat-surat yang ada yang kurang. Tetapi kalau tamu itu bilang yang terbaik itu yang duduk dekat dan selalu ada bersama-sama. Ini tentunya dia terbalik dengan apa yang ada dalam kebiasaan dan tradisi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam budaya Yahudi abad pertama, perempuan biasa berada di wilayah domestik. Jarang mendapat kesempatan menjadi murid dari seorang nabi atau rabi. Perempuan itu ada, tapi terkadang perempuan tidak diberikan ruang dan peran. Dia tidak bisa berbicara, perempuan itu hadir, tapi perempuan itu kadang menjadi silent majority. Mayoritas orang-orang yang senyap, termasuk senyap juga dalam sejarah. Dalam Alkitab mencatat ada beberapa perempuan yang menonjol, tetapi lazimnya perempuan itu berada dalam kungkungan budaya patriarki. Peran dan kerja mereka hanya dibatasi pada wilayah-wilayah domestik, urus anak, urus suami, urus makan, dan hal-hal yang hanya bersentuhan dengan wilayah keluarga atau domestik, bukan wilayah publik. Hal ini sebenarnya terimplementasi dalam diri Marta yang sibuk mengurus urusan dapur. Namun penulis Lukas secara sengaja menggambarkan Maria yang duduk di kaki Yesus dalam frasa berarti duduk di dekat kaki Tuhan dalam terjemahan bahasa aslinya. Dan dalam tradisi Yahudi, duduk di kaki seorang guru itu berarti menjadi murid yang belajar dan menerima pengajaran itu. Artinya Yesus membuka ruang bagi perempuan untuk belajar, untuk bertumbuh dan menjadi murid yang setara dalam hal kerajaan Allah. Perempuan terpanggil bukan saja sekedar pelaksana pekerjaan dalam rumah tangga, melainkan menjadi pribadi yang dipanggil dan dipanggil untuk mengenal Allah, dipanggil untuk memahami kebenaran dan mengambil bagian dalam seluruh pelayanan yang terkait dengan kehadiran kerajaan Allah itu. Bapak dan Ibu saudara-saudara, ada beberapa pesan dalam bacaan ini yang mau ditegaskan dalam kisah yang telah kita dengarkan tadi. Yang pertama, perempuan yang arif mendengar. Maria memilih duduk dan mendengarkan Yesus. Kata yang digunakan duduk mendengar berarti terus-menerus mendengarkan dengan perhatian. Dan mendengar dalam Alkitab bukan sekedar menerima suara atau bunyi yang kita dengar, melainkan membuat hati memahami, menaati kehendak Allah. Maria menunjukkan sikap hikmat yang karena itu dia mengetahui prioritas dalam hidupnya. Ia memahami bahwa sebelumnya bekerja untuk Tuhan, seseorang harus terlebih dahulu mendengar Tuhan. Mengapa mendengar itu menjadi penting? Karena banyak masalah muncul ketika kita lebih sibuk memilih banyak berbicara daripada mendengar. Konflik dalam keluarga terjadi mungkin karena kita kurang memberi kesempatan untuk mendengar. Perpecahan dalam jemaat atau keretakan atau masalah relasi yang tidak harmonis terjadi mungkin juga karena kita kurang mendengar. Kesalahan keputusan terkadang terjadi juga karena kita juga kurang mendengar suara-suara dari sesama kita, tetapi juga suara dari Tuhan. Perempuan yang arif bukanlah perempuan yang mengetahui segala hal, melainkan perempuan yang mampu mendengar dengan bijaksana, mendengar firman Tuhan, mendengarkan kebutuhan keluarga, mendengarkan jeritan sesama, mendengarkan suara hati nurani,
mendengarkan mereka yang sedang terluka dan membutuhkan layanan dan pemulihan dari kita. Hal yang kedua adalah perempuan yang cerdas. Yesus memuji Maria sebagai bagian yang terbaik. Kecerdasan dalam perspektif Alkitab bukan hanya kemampuan intelektual, tetapi kemampuan untuk membedakan apa yang paling penting dan apa yang bernilai. Terkait dengan hikmat yang ditulis dalam Amsal pasal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maria cerdas dalam mampu menentukan prioritas. Ia tahu bahwa pengetahuan tentang Tuhan lebih penting daripada kesibukan yang tidak terarah. Selain hikmat itu yang mengandaikan kehidupan, yang menuntun hidupnya, membawa dia untuk mendapatkan nilai-nilai yang baru, dan juga membuat dia bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Perempuan Kristen masa kini dipanggil untuk menjadi perempuan yang cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial, termasuk cerdas secara digital, dan cerdas dalam mengambil keputusan. Perempuan yang cerdas tidak mudah terprovokasi berita palsu, tidak mudah terseret dalam arus kebencian, dan tidak mudah kehilangan identitas karena tekanan. Kecerdasan sejati itu lahir dari relasi yang intim kita dengan Tuhan. Hal yang ketiga, perempuan yang berdaya. Seringkali orang memahami Maria sebagai sosok yang pasif. Padahal sesungguhnya Maria adalah perempuan yang berani mengambil keputusan yang berbeda dari ekspektasi sosial zamannya. Ia berani duduk sebagai murid Yesus ketika budaya saat itu membatasi ruang perempuan. Marta menunjukkan bahwa keberadaan lahir dari kedekatan keintiman relasi dengan Kristus, bahwa kuasa yang dimiliki perempuan Kristen di saat ini bukan pertama-tama itu dari jabatan, dari kekayaan, dari status sosial, melainkan dari hubungan yang hidup dengan Tuhan. Perempuan yang dekat dengan Kristus akan memiliki keberanian menghadapi persoalan, mampu membangun keluarga, menjadi agen perdamaian, menjadi pendidik iman, menjadi pelayan yang membawa transformasi dalam lingkup kehidupan yang dijalani. Dan dalam sepanjang sejarah gereja mencatat perempuan telah menjadi penggerak, menjadi pelayan, menjadi pendidik generasi penjaga nilai-nilai iman, menjadi tenaga juga yang membangun kehidupan bermasyarakat. Sehingga perempuan juga memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi, termasuk beradaptasi dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Untuk itu dalam perayaan hari ulang tahun yang ke-58 sebagai perempuan gereja Protestan Maluku dipanggil juga untuk terus menjadi bagian terpenting dalam membangun persekutuan bergereja. Kekuatan perempuan dapat menjadi daya penggerak untuk mentransformasi kehidupan bergereja, tetapi juga masyarakat di mana kita hidup bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini juga memberikan kekuatan bagi kita menjadi perempuan-perempuan yang mau mendengar, yang cerdas, berhikmat, dan juga berdaya dalam tanggung jawab sebagai perempuan gereja Protestan Maluku. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan di tengah-tengah kesibukan pelayanan pekerjaan, perempuan GPM perlu menyediakan waktu khusus untuk berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan suara Tuhan. Karena pelayanan yang kuat itu lahir dari spiritualitas yang kuat. Perempuan GPM juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maria menunjukkan semangat belajar yang luar biasa.
Artinya perempuan GPM perlu terus menunjukkan semangat belajar dan perlu meningkatkan kapasitas. Dan melalui pendidikan, pelatihan, literasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan diri keterampilan termasuk memperdalam kehidupan iman dalam relasi kita dengan Tuhan menjadi hal yang penting dalam menata kehidupan bergereja kita. Gereja kita membutuhkan perempuan-perempuan yang mungkin saja tidak rajin dalam hal-hal domestik, tetapi juga harus rajin dalam bekerja, memiliki wawasan yang luas, memiliki keterampilan yang mumpuni, sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan zaman yang sementara kita hadapi. Krisis ekonomi yang sementara perlahan-lahan menerpa kehidupan kita. Bukan cuma kapasitas laki-laki, perempuan juga kita bisa meningkatkan kapasitas dan dapat beradaptasi dengan segala perjuangan, pergumulan untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara-cara yang cerdas. Perempuan GPM juga harus menjadi agen perdamaian dan kasih dalam keluarga, dalam jemaat, dalam kehidupan masyarakat yang plural. Sehingga perempuan GPM dipanggil menjadi agen rekonsiliasi untuk mengasihi dan suka membantu, mengampuni dan memaafkan, menaburkan kasih dan damai kepada orang lain tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, entahkah itu suku, budaya, golongan, dan agama. Perempuan GPM juga harus menghadirkan budaya dialog yang sehat. Hindari suka bergosip, menceritakan keburukan orang lain, tetapi terus berpikir negatif untuk saling menghormati dan tetap membangun semangat hidup orang basudara menjadi kekuatan tersendiri. Dalam menghadapi krisis ekonomi dan kesulitan hidup, perempuan GPM juga harus mampu membangun kepedulian terhadap kelompok-kelompok rentan yang ada di sekitar kita. Itu panggilan kita sebagai persekutuan, panggilan kita sebagai murid Kristus, panggilan perempuan GPM untuk memperhatikan mereka, untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan tindakan-tindakan Allah yang merangkul penderitaan sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan GPM juga dipanggil untuk menjadi penjaga kehidupan dalam bentuk yang sederhana. Rindu untuk selalu duduk di kaki Tuhan. Rajin mengikuti aktivitas pelayanan, peribadahan, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Dan kita tidak hadir bukan cuma untuk menjadi pendengar saja, tetapi kita hadir dalam berbagai aktivitas untuk menjadi penggerak. Tuhan memberikan potensi dalam diri setiap perempuan yang sungguh luar biasa. Terletak pada kesediaan kita untuk mengelola potensi yang kita miliki itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini mau mengajarkan bagi kita semua tentangnya pelayanan baik pada wilayah domestik dalam keluarga rumah tangga kita, tapi juga hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan iman dan percaya, termasuk pengenalan kita akan Tuhan. Di hari ulang tahun ini, perempuan GPM yang ke-58, panggilan Tuhan bagi setiap perempuan gereja Protestan Maluku untuk tetap menjadi seperti Maria. Perempuan yang arif mendengarkan suara Tuhan, cerdas dalam menentukan arah hidup, dan berdaya untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga gereja dan masyarakat. Selamat bersyukur merayakan hari ulang tahun perempuan gereja Protestan
Maluku yang ke-58. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian nyanyian GPM 223. Mari katong memberitakan firman Tuhan di dalam katong penghidup hari-hari. Katong beritakan bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan perbuatan. Mari katong memberitakan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan. Mari katong memberitakan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan. Basudarae, katong bilandangke for Tuhan bagi antua sukasi berkat. Kami bawa persembahan ini dan suruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci, penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih setiamu. Ku agungkan namamu Tuhan di sepanjang hidupku. Ku nyanyikan dan ku masyurkan kesetiaan-Mu Tuhan, atas berkat kemurahan-Mu di sepanjang hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih setiamu. Ku agungkan namamu Tuhan di sepanjang hidupku. Ku nyanyikan dan ku masyurkan kesetiaan-Mu Tuhan, atas berkat kemurahan-Mu di sepanjang hidupku. Umat dipersilakan. Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu, satu ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Basudarae, mari katong sombayang perjamaat pun tanda minta dangke. Sio Tuhan, tarima katong pun tanda minta dangke ni, lah biar akan bisa berguna par Tuhan pun kerja di gereja ni jua. Katong pun hidup ni biar Tuhan pakai akam par jadi berkat di mana saja katong ada, supaya katong pun Tuhan pun nama tarus-tarus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mengikuti acara pelantikan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat dan Bendahara Klasis Kota Ambon yang diawali dengan pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode, keputusan nomor 296/1/PA tentang pengangkatan dalam jabatan sebagai pengutusan pemberitaan Injil pelayan organik Gereja Protestan Maluku. Dalam tuntunan Allah Bapa, Putra Kristus dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, membebaskan dengan hormat pelayan organik yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih
dan penghargaan atas segala pengabdiannya selama ini. Kedua, atas dasar keputusan ini, saudara diangkat dari jabatan lama ke jabatan yang baru seperti tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 lampiran keputusan ini. Ketiga, biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini menjadi tanggung jawab GPM Seki Klasis Asal. Keempat, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 7 Juli 2025. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mas Paitela MSI, Sekretaris Umum Pendeta SI Sapulete MSI, tembusan 1 hingga 5. Lampiran Keputusan MPH Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 290/1/1/PA tanggal 7 Juli 2025. Nama pelayan Pendeta Nyonya Adriana Mailuhu SSTH. Tempat tanggal lahir Ambon 25 November 1973. Pangkat golongan ruang gaji pembina tingkat 1 golongan 4B. Jabatan lama Pendeta Jemaat GPM Saum Melaki Klasis Tanimbar Selatan. Jabatan baru Sekretaris Bidang Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat Klasis Kota Ambon. Keterangan terhitung sejak dilaksanakan serah terima. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mas Paitela MSI, Sekretaris Umum Pendeta SI Sapulete MSI. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Majelis Pekerja Harian Sinode. Keputusan nomor 161/1/PG tentang pengangkatan dalam jabatan sebagai pengutusan pemberitaan Injil pegawai organik GPM dalam tuntunan Allah Bapa, Putra Kristus dan Roh Kudus. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, membebaskan dengan hormat pegawai organik yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala pengabdiannya selama ini. Kedua, atas dasar keputusan ini, saudara diangkat dari jabatan lama ke jabatan yang baru, seperti tercantum dalam kolom 5 dan 6 lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 29 Januari 2026. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta SI Sapulete MSI, Sekretaris Umum Pendeta HR Tupan MTH, tembusan 1 hingga 4. Lampiran keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 161/1/PG tanggal 29 Januari 2026. Nama pegawai Nyonya Renata Afriani Yakobus W. SSI. Tempat tanggal lahir Ambon 8 Desember 1982. Pangkat golongan ruang gaji penata muda tingkat 1 golongan 3B. Jabatan lama staf administrasi pada kantor klasis GPM Pulau Ambon Timur. Jabatan baru bendahara klasis GPM Ambon. Keterangan terhitung sejak dilaksanakan serah terima. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta SI Sapulete MSI, Sekretaris Umum Pendeta HR Tupan MTH.
Demikian. Ini kepada kedua saudara-saudari dipersilakan untuk berdiri dan mengambil tempat di depan meja pemberitaan kudus ini. Kepada saudara-saudari yang akan dilantik sebagai Sekretaris Bidang Pemberdayaan Teologi dan Pemberdayaan Umat, Pembinaan Umat dan Bendahara Klasis GPM Kota Ambon, dengarkanlah pengajaran pokok gereja tentang tugas kepemimpinan dan kegembalaan. Bahwa gereja Protestan Maluku berdasarkan imamat orang percaya meletakkan tanggung jawab pelayanan dan pengembalaan kepada seluruh anggota jemaat, dan dari antara anggota jemaat dipilih dan diangkat dan ditabiskan para pelayan khusus yaitu pendeta, penginjil, penatua dan diaken untuk memimpin, mengembalakan dan mengarahkan pelayanan. Bahwa demi terwujudnya kehidupan gereja yang tertib, teratur, maka gereja Protestan Maluku berketetapan hati dalam memelihara, membina, dan mengembangkan struktur dan fungsi kepemimpinan gereja yang menganut sistem presbiterial sinodal secara dinamis, kritis, dan kreatif yang menekankan pada jemaat sebagai basis pelayanan dalam rangka menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Bahwa dalam pekerjaan pelayanan dan pemberitaan Injil, maka setiap pelayan, terlebih khusus pendeta organik GPM, harus memiliki karakter dan kapasitas keteladanan sebagai hamba, imam, nabi, gembala, dan pengajar, agar mampu menuntun umat dilayani pada pertobatan pembaruan hidup dengan amanat pemberitaan Injil Gereja Protestan Maluku. Berdasarkan rangka pembangunan dan pembinaan pertumbuhan di jemaat-jemaat Gereja Protestan Maluku, serta demi peningkatan kualitas maupun penyegaran kepada setiap anggota pendeta organik GPM, maka dipandang perlu dilakukan pemindahan tugas sebagai bentuk pengutusan pemberitaan Injil bagi pendeta dan pegawai organik GPM. Berdasarkan pengajaran pokok GPM, maka sesuai keputusan MPH Sinode GPM, masing-masing nomor 296 garing 1 angka Romawi garing PA dan 161 garis miring 1 angka Romawi garis miring PG, maka pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026, selaku hamba Yesus Kristus yang dipercayakan sebagai Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, saya melantik Pendeta Nyonya Adriana Mailuhu STH sebagai Sekretaris Bidang Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat Klasis Kota Ambon, dan Nyonya Renata Afriani Yakobus WSSI sebagai Bendahara Klasis Kota Ambon. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, camkanlah firman Tuhan berikut ini dalam mengembankan tugas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan sendiri, tetapi dengan pengabdian. Tugas yang akan saudara-saudari emban tidak ringan, karena itu mintalah selalu Roh Kudus dari Allah, agar ia membimbing saudara untuk melakukan yang baik, bukan yang jahat. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang telah Tuhan berikan kepadamu, melainkan sebaliknya kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu di mana saja. Tugas pelayanan ini diemban kepadamu yang dikukuhkan oleh penumpangan tangan kami atasmu. Suara Tuhan.
lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup perempuan klasis Kota Ambon. Cuma manusia biasa yang penuh di dosa. Kadung disapa sampai Tuhan mau pergi, par Tuhan pun kerja. Jujur, katong sing bisa Tuhani, kalau Tuhan sing campur tangan, mau berjalan sama-sama. Biar katong sing bikin salah, par Tuhan Yesus pun kerja.
Sampai Tuhan mau pakai par Tuhan pun kerja. Jujur katong seng bisa Tuhan kalau Tuhan seng campur tangan mau berjalan sama-sama. Biar katong seng bikin salah Tuhan Yesus Mari saudara kita bersekutu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah pengasih Bapa penyayang, kami datang dalam persekutuan perempuan gereja Protestan Maluku di Klasis Kota Ambon di 21 jemaat. Mensyukuri akan pertambahan usia 58 tahun. Pelayanan perempuan Tuhan pakai utus untuk melakukan tanggung jawab pelayanan di gereja Protestan Maluku. Termasuk di jemaat-jemaat kami di Klasis Kota Ambon. Rasa syukur ini kami nyatakan dalam wujud badonci. Kami datang dan memuji memuliakan Tuhan dengan bibir mulut kami yang menandakan harmonisasi. Bukan cuma dalam bunyi tapi harmonisasi dalam kerja-kerja penataan pelayanan bersama. Karena kami yakin sungguh sebagai perempuan gereja Protestan Maluku, Tuhan telah mengaruniakan kami talenta-talenta yang khusus untuk membangun gereja ini
dari keluarga-keluarga kami, dari wadah-wadah organisasi kami di jemaat-jemaat, komisi-komisi, seksi subseksi di jemaat, bahkan di klasis Kota Ambon dan juga di Gereja Protestan Maluku secara keseluruhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua yang telah Engkau berikan bagi kami dan telah kami karyakan bagi Tuhan untuk pelayanan bagi sesama. Kami mau berdoa secara khusus bagi setiap ketua-ketua wadah pelayanan perempuan di jemaat-jemaat kami. Pengurus wadah pelayanan perempuan, Tuhan berkati tugas-tugas dan tanggung jawab bahkan semua anggota. Juga dalam kerja-kerja bersama dengan kemitraan baik di jemaat, di klasis, Tuhan berkati. Kerja-kerja bersama menandakan bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang setara. Di atas pundak-pundak kami ada tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami dalam peran sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pendidik, pengajar iman, dan juga pencari nafkah, memastikan kehidupan, kebutuhan hidup kami setiap hari dapat terpenuhi. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, yang adalah anugerah dan berkat Tuhan dalam keluarga rumah tangga kami. Dalam masa-masa pertumbuhan di bangku-bangku pendidikan yang mencari lapangan pekerjaan, yang membutuhkan pendampingan, yang membutuhkan kehadiran kami untuk merangkul dan mendengarkan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Biarlah di tengah-tengah ungkapan syukur ini Tuhan, sebagai perempuan Gereja Protestan Maluku kami semakin hari yakin akan setiap panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk terus terlibat menopang gereja ini Tuhan. Berkati talenta-talenta yang Kau berikan bagi kami. Kami juga mau berdoa Bapa di sorga di hari ini dalam suasana Pentakosta yang kami peringati di beberapa waktu bahkan sampai hari ini. Kami boleh ada dalam pelantikan bagi sekretaris bidang pemberdayaan teologi dan pembinaan umat di klasis Kota Ambon, Ibu Pendeta Adri Mailuku, dan juga bendahara klasis Kota Ambon, Ibu Rena Yakobus. Tuhan berkati mereka dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang telah mereka kerjakan maupun yang akan mereka gumuli ke depan. Kehadiran mereka memastikan penataan organisasi di klasis ini akan terus berjalan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab untuk memaksimalkan peran-peran dan pelayanan kami kepada umat, juga kepada gereja. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pergumulan kehidupan berbangsa bernegara di wilayah, di provinsi, di kota kami. Tuhan berkati kami Tuhan, jaga dan lindungi kami di tengah-tengah kondisi cuaca alam yang ekstrim, tetapi juga perubahan-perubahan ekonomi yang bisa terjadi setiap saat. Biarlah kami hadir selalu sebagai keluarga-keluarga yang punya kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk tetap bertahan dan keluar dari berbagai persoalan dengan solusi jalan keluar yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Doa kami juga bagi pelaksana kegiatan Badonci sebagai ungkapan syukur kami hari ulang tahun perempuan GPM yang ke-58 di klasis Kota Ambon. Komisi-komisi yang telah bekerja, Tuhan berkati partisipasi dari 21 jemaat. Dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Biarlah talenta-talenta itu kami terus menggunakannya untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam peran-peran dan tanggung jawab yang tetap Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk semua pelayan, pendeta, penatua, diaken, badan-badan penyelenggara pelayanan di jemaat-jemaat, di klasis diberkati selalu. Majelis bertugas, kolektan,
liturgos, pemandu nyanyian yang membaca Alkitab, tuagama, operator sound system, multimedia, bahkan semua kami Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh ada di saat ini. Di tengah-tengah kesibukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami selalu menghadirkan persekutuan bersama dengan perempuan Gereja Protestan Maluku yang bersyukur di saat ini. Ini doa dan syukur kami Bapa di sorga, ampun salah dan dosa kami. Doa ini kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Allah kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Inama saudara semua disilakan berdiri. Menyapu lidi satu urat sing bisa tarik rumpu satu kintal. Bara api satu pontong sing bisa masak air sampai mendidih. Jari meme di tangan kiri sing bisa angka ember yang pono air. Jang anggap diri kecil lah sing berguna, sedangkan Tuhan sukasi kelebihan. Jang anggap diri besar lah berguna, sedangkan Tuhan sing mau katong balaga. Jang bangga diri, jang sampai lupa diri, sebab katorang sing bisa parsandiri. Tagal itu, katong musti sahati, laeng bantu laeng, jang tinggal iri hati. Satu tangan tak kuat berjuang, dua tangan tak kuat berjuang. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Mari kita semua berjuang, hasil pasti besar, pasti besar, hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Tinggalkan namanya. Satu mulut tak kuat tabaos, Dua mulut tak kuat tabaos. bila kita semua tabaos, Orang pasti dengar. mari kita semua tabaos. Hasil pasti besar, pasti besar, hasil pasti besar, pasti besar. Bila kita semua berjuang, hasil pasti besar. Saksikan firman-Nya. Semua berjuang, hasil pasti besar. Saksikan firman-Nya. Inama basudara sekalian, katong su badonci, marilah katong pigi masuk ke katong hidup hari-hari, lah cerita par semua orang kalau Tuhan tu paling baik. Jang takisu, jang pawela, mari arika, mari bakira. Tagal Tuhan tunggu ale deng beta. Parjadi antua pengutusan yang siapi deng hati yang bersih. Utuslah kami pergi memberitakan firman-Mu. Bapa, utuslah kami pergi dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah pemberkatan dari para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat malam, shalom. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.